Pertama saya ucapkan terima kasih ini Pak Gino hari ini berkenan hadir secara online di tengah-tengah kita semua yang terpisah oleh jarak ya. Ya, Waktu sih kita nggak terpisah, tapi oleh jarak, ada yang di Kerawang, ada yang di Lembang, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta barangkali mungkin, dan ya, Pak Gino di Sawalunto ya, ya ya, kali lah ya. Baik, pagi ini kita sebetulnya mau berdiskusi ini Pak Gino ya, jadi bahannya kan sudah dikirimkan oleh Bu Erika ya. Tapi ya. baik, sebelum kita mulai dengan tanya jawab, barangkali kita memberi kesempatan kepada Pak Gino untuk menyampaikan presentasi atau apapun yang menjadi bagian dari respons yang ingin kita diskusikan hari ini. Kurang lebih begitu, Pak Gino. Kalau seandainya Pak Gino setuju, kita bisa mulai dengan eh, penyampaian Pak Gino barangkali ya, atau kita bisa langsung berdiskusi. Silakan Pak Gino. Jadi kami sekali lagi berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Floor-nya kami serahkan ke Pak Gino. Silakan Pak Gino. Baik Pak, Pak Jaya, terima kasih banyak. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati. Salam hangat dari Sawalunto. Seperti yang disampaikan Pak Wijaya tadi, saya dari Sawalunto merupakan salah satu staf di Dinas Kebudayaan, Peninggalan Sejarah dan Permusiuman. Memang dalam hal ini saya banyak terlibat dari awal dan juga beberapa dukungan dari akademisi, terutama ITB juga, bagaimana proses untuk warisan dunia ini. Saya saat ini sebagai Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permusiuman. Jadi terima kasih sekali kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan atau berbagi cerita lah terkait dengan Sawalunto, bagaimana Sawalunto dilihat dari atau ditinjau dari segi pengakuan atau statusnya sebagai warisan dunia. Yang ini dimana ditetapkan pada 6 Juli 2019 kemarin dalam sidang ke-43 Komite Warisan Dunia, tepatnya di Baku, Azerbaijan. Dan saya juga di sini mendampingi Bapak Wali Kota dan Bapak Gubernur dan beberapa tim dan delegasi Indonesia lainnya. Jadi mungkin saya mulai dari bagaimana sejarah Sawalunto ini, terutama sebelum dan setelah adanya eksplorasi dan eksploitasi batubara. Sebenarnya sebelum adanya eksploitasi dan eksplorasi batubara dari pemerintah Belanda sendiri, masyarakat sudah mulai sebenarnya menemukan batubara, bahkan mulai menggunakannya sebagai alat memasak. Itu dapat kita temukan dari laporan Van Leer yang dipublish di tahun 1917, menyebutkan di sana masyarakat sudah menemukan di pinggir-pinggir Sungai Ombilin atau Batang Ombilin lebih tepat kita sebut. Jadi mereka sudah menggunakan batubara ini sebagai alat memasak, bahkan mereka sudah mulai menjualnya ke arah hilir dari Sungai Ombilin atau arah hilir Sawalunto sendiri. Dan selanjutnya setelah ada ekspedisi dari De Groot dan De Grief, di sana mulai berkembang dan secara pembangunan bahkan perhatian dunia mulai tertuju kepada Sawalunto. Jadi akhirnya inilah yang kita angkat dari tahun 1858, mulai dari De Groot masuk ke wilayah Sumatera Barat, tepatnya di daerah Sijunjung atau lebih dekat dari Muaro Kalaban, itu mulai melakukan penelitian dan juga dilanjutkan oleh De Grief yang menemukan batubara di Sungai Ombilin, dan karena mencari alternatif daripada untuk distribusi batubara ini, De Grief menyusuri Sungai Ombilin hingga ke Teluk Kuantan, hingga di sana
si De Grief mendapat musibah dan meninggal di daerah Sijunjung tepatnya. Jadi di situ mulai ada lagi penelitian lanjutan oleh Verbeek yang mengatakan jumlah cadangan batubara di Sawalunto lebih kurang 200 juta ton. Ini sangat menyita dan menjadi perhatian penting dari pemerintah Belanda, dan dari saat itu bagaimana sumber energi baru ini atau revolusi industri ini menjadi tren pada saat itu, hingga mulai terjadi pembangunan infrastruktur, bagaimana pembangunan kota, transportasi membawa batu bara dengan proyek 3 serangkainya. Jadi terkait dengan proyek 3 serangkai ini memang ini menjadi perdebatan, bahkan menjadi pembahasan penting di parlemen Belanda. Mulai dari membuat mega proyek ini yang harus terlaksana 3 mega proyek tersebut, tidak boleh satupun yang gagal, karena itu sangat berpengaruh sekali dengan hasil yang akan nanti diterima. Dan juga bagaimana kita lihat parlemen Belanda selama 20 tahun lebih membicarakan siapa yang akan melakukan penambangan, apakah akan diberikan kepada pihak swasta atau pemerintah sendiri, hingga memang diputuskan akhirnya pemerintah sendiri yang melaksanakan dengan menugaskan para insinyur-insinyurnya ke Sawalunto. Jadi setelah perkembangan batubara dari pemerintah Belanda, bagaimana juga perkembangan dari pekerja tambangnya, seperti yang sama-sama kita ketahui, ada pekerja tambang paksa di Sawalunto. Itu lebih dikenal dengan orang rantai atau pekerja yang memang orang-orang tahanan yang ada di kawasan Hindia Belanda. Dan bagaimana ini juga berpengaruh kepada produksi dari batubara Ombilin sendiri, sehingga juga membuat pemerintah Belanda berpikir untuk bagaimana mencari solusi untuk pekerja ini. Dan juga saat itu Belanda mendapat tekanan dari ILO selaku organisasi internasional untuk buruh ini untuk menghilangkan sistem kerja paksa. Akhirnya di tahun 1930-an ini dihapuskan dan para pekerja ini dikembalikan ke daerahnya dan diberi pilihan apakah akan lanjut sebagai pekerja buruh atau dikembalikan ke daerahnya, baik itu masih menjalani masa tahanan ataupun sudah bebas. Dan juga sebenarnya saat menjadi pekerja paksa dan pekerja rantai ini mereka juga digaji sebenarnya, walaupun gajinya sangat jauh dari standar maupun dari sebuah pekerjaan yang sangat berat ini. Dan setelah Belanda kalah, masuk Jepang, dan bagaimana Jepang juga tidak banyak melakukan produksi batubara, dan setelah kemerdekaan ini dikelola oleh negara, ada nasionalisasi, dan hingga mulai hingga akhir 90-an atau awal 2000 itu secara produksi massal dari batubara ini oleh perusahaan tambang berhenti. Jadi di sana ada sebuah potensi yang bahkan orang banyak membilang bahwa Sawalunto menuju kota mati. Jadi terjadi di sana penurunan jumlah penduduk, penurunan angka pertumbuhan ekonomi, dan sangat banyak sekali terjadi kekacauan lah secara masyarakatnya, mulai dari penambangan liar, bagaimana kriminalitas tinggi, hingga di tahun 2000 masyarakat, seluruh elemen masyarakat yang ada di Sawalunto ini mencoba berembuk bersama, mencari jalan, mencari langkah dan cara untuk solusi dari Sawalunto yang menuju kota mati atau kota hantu istilahnya saat itu. Akhirnya masyarakat dan elemen kota ini mencari potensi yang ada
dengan tinggalan sejarah tambangnya, dan bagaimana ini diangkat menjadi sebuah potensi yang ditargetkan berapa tahun ke depan. Akhirnya ini diterbitkan dalam sebuah visi kota yang juga diregulasikan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001, yaitu visi kota Sawalunto tahun 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Jadi itu kata kuncinya adalah kota wisata tambang yang berbudaya. Dan ini yang menjadi sebuah starting point yang sangat penting. Dan ini juga merupakan kolaborasi setelah terbitnya dan mungkin bersamaan secara paralel, pemerintah Kota Sawalunto bekerja sama juga dengan ITB saat itu, UPM ITB, itu menyusun sebuah buku namanya Sawalunto 2020. Bagaimana menyusun program kerja mulai dari tahun 2000 tersebut hingga 2020 per 5 tahun apa yang akan dikerjakan, dilaksanakan, itu secara kebijakan sangat membantu sekali. Terutama ini juga terkait dengan kepemimpinan sebenarnya. Mulai dari konsep ini di saat Wali Kota Bapak Subari Soekardi itu mempunyai konsep dengan visinya, dengan rencana kerja bekerja sama dengan ITB-nya, dan diteruskan oleh Bapak Amranur yang sangat visioner sekali dan sangat aplikatif sekali. Beliau juga merupakan salah seorang alumni ITB, melaksanakan apa yang digariskan dalam rencana kerja di buku tahun 2020 tersebut. Beberapa hal dilakukan hingga pelestarian ini menjadi tolak ukur dan ukuran penting dalam sebuah visi kota. Dan dalam perjalanannya memang dari segi penyiapan segala hal, baik secara fisik, secara kajian, secara penelitian itu dilakukan, dan kerjasama dengan instansi, baik itu instansi pemerintah, instansi dari perguruan tinggi sendiri, itu terus dilakukan. Dan dalam proses memang banyak sekali tantangan dan rintangannya, tapi itu kita jalani dan kita selalu konsistensi sebenarnya. Dan saya sendiri dalam hal ini yang terlibat dan mulai bekerja di Sawalunto tahun 2009, itu saya mengenal beberapa sosok yang sangat luar biasa sekali dan memberi arahan dan perhatian, bahkan memberikan pengetahuan. Dan juga terkait dengan proses nominasi ini, saya mulai fokus di tahun 2011 saat saya bergabung di bidang peninggalan sejarah dan permusiuman dengan Ibu Rika saat itu, dan juga beberapa kali kami mendapat kunjungan dari mahasiswa ITB bersama Bapak Wijaya juga. Kita mulai melakukan beberapa langkah untuk proses nominasi. Hingga kita mengikuti segala proses dan prosedur dari langkah nominasi, baik itu penetapan cagar budaya Sawalunto, penetapan cagar budaya peringkat nasional, hingga kita mengajukan ke dalam daftar sementara warisan dunia. Tepatnya di tahun 2015 itu kita masuk ke dalam daftar sementara warisan dunia, yaitu sebagai kota lama tambang batubara Sawalunto. Memang saat itu Sawalunto masih mengusulkan kota lamanya. Dalam perjalanannya memang ada masukan dan beberapa informasi, termasuk saat kita berdiskusi dengan para akademisi, Pak Wijaya dan almarhum juga Pak Eko Alvarez, juga menyampaikan bagaimana kota tambang ini tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya untuk menceritakan mega proyek 3 serangkai ini. Sehingga dengan digabungnya jalur transportasi kota tambang dan sistem pengapalan ini menjadi titik penting dari nilai penting luar biasa nominasi ini. Dan juga terkait dengan penetapan dan jalur diplomasi sendiri dan dukungan dari berbagai pihak dan juga kementerian sendiri yang terkait, ini sangat membantu, bahkan ini memperlancar. Kami melihat di sini proses
nominasi dari mulai daftar sementara sampai ditetapkan cukup cepat dan singkat kami rasa. Dari 2015 hingga 2019 sudah ditetapkan. Bagaimana ini melihat konsistensi dan komitmen bersama dari negara. Jadi dapat kita lihat di sini bagaimana Sawalunto diangkat dari kriterianya melalui 2 kriteria, kriteria 2 dan 4. Bagaimana Sawalunto merupakan sebuah bukti pertukaran signifikan dari teknologi pertambangan antara Eropa dan daerah-daerah yang ada di Hindia Belanda pada abad pertengahan 19 dan awal abad 20. Dan juga untuk kriteria 4 sendiri, ini merupakan contoh istimewa dari sebuah penguatan dari kumpulan teknologi. Mulai teknologi kota tambang, mulai dari lubang tambang, bagaimana mengolah sebuah pertambangan, bagaimana sistem transportasi, hingga bagaimana sistem pengapalan di Teluk Bayur sendiri. Dari hal itu kita bisa melihat bagaimana cepat proses Sawalunto ini sendiri. Mungkin banyak hal yang perlu dibenahi dan disiapkan, banyak hal yang perlu bersama-sama kita lakukan dan kita coba kolaborasikan menjadi perhatian baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik itu provinsi dan kabupaten kota sendiri. Karena Sawalunto sendiri atau situs warisan dunia ini sendiri meliputi 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Mulai dari Sawalunto sendiri, Kabupaten Solo, Kota Solo, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, hingga ke Kota Padang. Ini sangat membutuhkan kolaborasi yang baik sebenarnya. Walaupun ini dalam segi aspek manajemen dan kelembagaan secara idealnya memang belum terbentuk. Bagaimana ini di dalam dokumen nominasi atau rencana pengelolaan kita mengusulkan sebuah kantor atau struktur pengelola situs warisan dunia ini secara bertingkat, mulai dari nasional, daerah, dan operasional harian sendiri. Ini belum terbentuk sampai saat ini. Memang kita lihat baru beberapa bulan ini ditetapkan, belum 1 tahun. Namun memang perlu keseriusan semua pihak untuk membentuk badan pengelola ini. Dan juga terkait dari badan pengelola atau kelembagaan ini, saat ini masih semuanya mungkin kami tidak berlebihan menyebutnya, ini masih menjadi tanggung jawab kepada pemerintah Kota Sawalunto sendiri melalui Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseumannya. Bahkan ini menjadi tugas dari bidang kami sendiri selaku pelaksana hariannya. Dan ada pun beberapa langkah dalam manajemen pengelolaan untuk situs warisan dunia ini dapat kami beri poin. Yang pertama, kita perlu membentuk semacam tim terpadu pengelola situs warisan dunia. Ini sementara akan kita bentuk melalui surat keputusan Wali Kota Sawalunto yang akan melibatkan stakeholder terkait di Sumatera Barat, itu baik itu pemilik aset, pemerintah sendiri, ahli, akademisi, bahkan masyarakat. Dan yang kedua adalah koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat. Memang dalam hal ini ada 2 kementerian yang terkait langsung, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal teknis dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini terkait dengan koordinasi dengan KDLI lainnya. Ini juga merujuk kepada regulasi koordinator untuk pengelola warisan dunia. Dan yang ketiga adalah melaksanakan implementasi dan rencana aksi yang telah kita sampaikan di dalam dokumen rencana pengelolaan atau manajemen plan warisan dunia. Ini beberapa poin yang menjadi janji kita kepada dunia untuk melaksanakannya. Dan yang keempat adalah kita ditetapkan sebenarnya dengan catatan sebenarnya. Ada lebih kurang 17 catatan dan 15 yang harus kita penuhi. Itu harus kita laksanakan dan
kita lakukan secara maraton sebenarnya, dan ini dengan jangka waktu yang cukup singkat di tahun 2021. Jadi tepatnya di tanggal 1 Desember tahun 2021 kita harus melaporkan 15 catatan ini ke Sekretariat UNESCO. Jadi ini kerja berat sekali, mudah-mudahan ini kita bisa kolaborasikan dan diskusikan bersama. Bahkan kita mohon sekali bantuan dan dukungan dari ITB khususnya, baik itu penelitian, baik itu kuliah kerja lapangan, dukungan pendokumentasian yang selama kita lakukan. Dan juga terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab oleh pemerintah sendiri, seperti yang saya sampaikan di atas, bagaimana kita mengusulkan sebuah skema untuk pengelolaan sebenarnya. Dari tingkat kebijakan, di situ ada pemerintah pusat, ada Dewan Pengarah yang terdiri dari 12 kementerian, dan itu sebenarnya sudah ada SK Menko PMK-nya di tahun 2016 untuk tim koordinasi pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan alam. Jadi itu juga melibatkan 12 kementerian, dan juga di dalamnya dalam kebijakan ini ada juga gubernur sebagai kepala daerah bersama dengan 7 kepala daerah kabupaten kota lainnya. Dan itu berada di level tingkat kebijakan. Selanjutnya ada level keduanya, itu tingkat perencanaan, pengawasan dan evaluasi. Ini terdapat 3 bagian, mulai dari satu bagian yaitu terdiri dari pemilik aset, baik itu BUMN, BUMD maupun masyarakat atau pemerintah daerah dan pusat sendiri. Dan juga UPT pemerintah pusat yang ada di daerah dan instansi terkait di provinsi. Dan selanjutnya bagian keduanya adalah kantor pengelola. Inilah yang menjadi titik inti dari situs ini. Bagaimana kantor ini menjadi pengelola harian dari situs ini. Dari kantor pengelola ini juga ada beberapa bagian yang kita rencanakan. Bagian pengelolaan, bagian administrasi, dan bagian pemantauan. Jadi dalam hal ini kita berharap ini cepat ditemukan sebuah solusi yang baik dalam pengelolaan harian sebenarnya yang kita butuhkan. Dan dari bagian ketiganya adalah Dewan Penasehat yang itu terdiri dari akademisi, para ahli, organisasi pakar, komunitas, dan masyarakat. Jadi itu dari level tingkat perencana. Dan tingkat operasionalnya itu terdiri dari pelaksana harian juga yang didukung oleh pemilik aset, dan juga akan dipantau oleh kantor-kantor atau dinas instansi yang ada di kabupaten kota 7 yang masuk ke dalam situs warisan dunia ini sendiri. Dan terkait dengan konsekuensi dari penetapan atau status warisan dunia ini sendiri, khususnya bagi masyarakat, sebenarnya ada 2 konsekuensi kami lihat. Yang pertama adalah dari segi manfaat. Dan dari yang kedua adalah konsekuensi bagaimana komitmen dari masyarakat tersebut. Untuk manfaat kami mencoba menyimpulkan 2 bagian. Bagaimana yang pertama ini menjadi suatu kebanggaan, bagaimana ini pengakuan dunia kepada kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat sendiri. Dan yang kedua adalah bagaimana ini harapannya bisa menjadi peningkatan kesejahteraan dalam aktivitas kunjungan ke situs ini. Ini juga sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Dan kita masuk kepada konsekuensi atau komitmen yang ditanggung oleh masyarakat sendiri adalah bagaimana yang pertama adalah setiap aktivitas fisik dan non-fisik yang dapat merusak situs, jadi perlu menjadi perhatian dan mempedomani azas kelestarian. Jadi ini sangat sulit dan mungkin perlu langkah-langkah bersama kita lakukan dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman, baik itu kepada masyarakat, kepada pemerintah, dan legislatif sendiri. Ini menyangkut dengan kepentingan juga, bagaimana kepentingan mereka untuk menambah dan membangun atau melakukan kegiatan-kegiatan non-fisik lainnya yang
sebenarnya juga itu bisa mengancam dari azas pelestarian ini sendiri. Dan yang kedua, konsekuensinya kita menuntut di sini peran aktif dari masyarakat untuk menjaga pelestarian, bahkan keberlanjutan situs ini, dan juga ini sangat berkaitan bagaimana ini tetap berpegang kepada nilai universal luar biasa yang dimiliki situs ini. Terus terkait dengan aspek nilai pelestarian juga kami melihat di sini dari dua kriteria yang sudah diakui dan ditetapkan. Jadi kita melihat di sini bagaimana relevansinya untuk dipertahankan dan bagaimana ini menjadi sebuah hal yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. Seperti yang pertama, kriteria kedua, kita melihat ini masih sangat kuat secara relevansi dengan adanya Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, itu berada di bawah Kementerian SDM yang ada di Sawalunto, itu terus menerapkan teknologi tambang dalam dan juga perkembangan teknologinya. Serta dengan adanya lubang milik PT Bukit Asam sendiri yang khusus diperuntukkan sebagai lubang tambang pendidikan. Jadi ini bisa kita melihat dari tinggalan yang ada, bahkan ini terus berkelanjutan. Untuk kriteria keempat sendiri, ini sangat berpotensi untuk lebih dimaksimalkan dalam hal pengembangan pemanfaatan tinggalan sendiri. Dari secara garis besarnya, kumpulan teknologi ini masih dapat dilihat secara utuh, mulai dari lanskap kota tambangnya, dari teknologi tambangnya, transportasi tambang, perkeretaapian, dan juga bagaimana penyimpanan batubara yang ada di pelabuhan masih ada dapat kita lihat sampai saat ini, dan bahkan ini sangat memungkinkan untuk kita kembangkan dan manfaatkan. Dan selanjutnya terkait dengan nilai keberlanjutan yang baru yang dapat dipertimbangkan, sebenarnya dari segi pengembangan pemanfaatan sendiri, kita melihat Sawalunto ini bisa menjadi labornya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Bagaimana ini menjadi pusat pengetahuan untuk penelitian kota, penelitian arsitektur bangunan, penelitian tambang, penelitian sejarah perkembangan masyarakat kota, dari kota tambang menjadi kota wisata, itu menjadi sebuah potensi yang dapat terus digali. Dan juga yang kedua, ini adalah terdapat berbagai macam potensi yang dapat dikembangkan lagi, seperti adanya penemuan arsip yang menjelaskan bahwa penemuan batu bara ini oleh masyarakat jauh sebelum para insinyur Belanda datang ke Sawalunto dan membuat laporannya. Dan selanjutnya terkait dengan elemen dan material di sekitar, terkait dengan craftsmanship-nya, memang kita akui Sawalunto sampai saat ini sangat masih terbatas sekali dari sumber daya yang ada, khususnya dari mungkin dari segi sumber daya manusia untuk melestarikan situs ini. Terkait dan juga sumber daya sendiri, bagaimana untuk melestarikan fisik bangunan dan lingkungan yang ada ini, kita melihat masyarakat, pejabat, aparat pemerintah, dan legislatif sendiri masih dalam tingkat mengetahui. Jadi baru tahap mengetahui, belum memahami dan belum memiliki komitmen dalam melestarikan situs ini. Juga dari aspek perkotaan, umum perkotaan sendiri, secara umum perkotaan memang hampir sama dengan kota-kota lain, terutama kota-kota yang mengangkat dari segi budaya daerahnya. Jadi sebagian besar dari ruang bangunan, bahkan perumahan, komplek perumahan dan ruang terbuka ini masih dapat dan terus dimanfaatkan sebenarnya oleh masyarakat. Baik itu sebagai perumahan, aktivitas ekonomi lainnya, dan juga ruang terbuka atau lanskapnya juga dimanfaatkan sebagai aktivitas budaya dalam hal ini. Dapat kita lihat seperti perumahan pemukiman yang ada di kawasan Tanah Lapang, Tangsi Baru, dan juga beberapa
ruang terbuka yang dimanfaatkan sebagai aktivitas budaya itu sampai saat ini terus berlanjut. Dan juga terkait dengan aspek non fisiknya, bagaimana nilai budaya, nilai pengetahuan sosial. Ini mungkin kami masih pada tahap budaya dan sosial, mungkin lebih melihat bagaimana ini sebagian besar masih bertahan dan diteruskan oleh para generasi yang ada di Sawalunto. Sebagaimana kita ketahui adalah Sawalunto berada pada nilai budaya yang berbagai macam, khususnya Indonesia, itu banyak sekali budaya-budaya yang masih bertahan, baik itu budaya Jawa, Batak, Bugis, dan Minang sendiri di Sawalunto. Ini juga memanfaatkan lokasi-lokasi dan situs-situs yang ada di Sawalunto sendiri. Dan terkait dengan permasalahan umum perkotaan, secara fisiknya memang Sawalunto dengan penetapannya yang sangat cepat sekali, dan dari segi persiapannya yang juga sebenarnya dari segi penganggaran juga sangat terbatas. Ini dari aspek infrastruktur memang lebih kepada kualitas yang saat ini masih sangat perlu penanganan serius sebenarnya dari semua pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, pemilik aset, dan masyarakat dan bidang usaha yang ada. Bagaimana fasilitas ini masih belum ada perubahan dari sebelum dan setelah status penetapan ini. Jadi ini menjadi kerja berat baik itu Sawalunto maupun pemerintah pusat sendiri. Dan terkait non fisiknya memang ini permasalahannya dari segi pemahaman dan komitmen sendiri dari semua pihak. Bagaimana ini belum menjadi begitu hal dalam komitmen, baru hal mengetahui. Jadi ini yang menjadi tugas berat bersama, bagaimana kita terus melakukan pendekatan, baik itu sosialisasi secara langsung, pendekatan sosialisasi secara terbuka dan resmi juga kita lakukan untuk pemahaman, seperti mereka memarkir kendaraannya yang mestinya di tempat yang telah disediakan dan tidak berpindah-pindah, dan juga meletakkan tempat-tempat usaha perdagangan dan usaha lainnya yang tidak di tempatnya. Dan selanjutnya terkait dengan manfaat langsung yang ditawarkan dengan status ini dan termasuk kontribusinya dalam bidang kesehatan, kita melihat status ini mulai meningkatnya angka kunjungan ke Sawalunto, di mana untuk saat ini beberapa pihak dapat mengambil manfaat, khususnya masyarakat yang ada di Sawalunto, khususnya bidang usaha jasa pariwisata dan budaya. Kita melihat sudah mulai menggeliat bagaimana homestay sudah mulai terisi dengan adanya kunjungan, baik itu penelitian terkait dengan pariwisata juga dan kunjungan budaya sendiri, itu sudah memperlihatkan dampak secara langsung, baik itu penginapannya, aktivitas perdagangannya sudah mulai melihatkan geliatnya. Dan untuk kontribusi dalam bidang kesehatan kota dan warga sendiri, memang saat ini masih kondisi existing saja, itu masih berupa kebijakan bidang lingkungan hidup dan kesehatan. Dan yang keempat sendiri, aspek kunjungan atau turisme, ini kita melihat bagaimana kebijakan pemerintah Sawalunto untuk terkait dengan pariwisata ini, melihat dari pariwisata berkelanjutan. Jadi kami di sini ada 3 poin penting dalam kebijakan Kota Sawalunto sendiri, yaitu yang pertama kita perlu menyusun dokumen dan membuat regulasi terkait rencana aksi dan program untuk pariwisata berkelanjutan di situs warisan dunia ini. Untuk hal ini memang secara aplikasinya akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan sendiri, oleh pemerintah Kota Sawalunto sendiri, karena area situs warisannya memang lebih besar di Sawalunto, karena ini
akan membawa efek yang besar juga kepada lingkungan kotanya. Yang kedua, melakukan konsultasi dan koordinasi terkait pengembangan dan pemanfaatan atribut warisan dunianya dengan berbagai pihak, terutama pemilik aset. Dan juga yang ketiga, kita mendorong dan mendukung pemilik aset untuk memelihara dan mengembangkan atribut warisan dunia ini. Seperti yang dilakukan oleh PT Bukit Asam sendiri selaku pemilik aset yang terbesar mungkin dari situs warisan dunia ini. Mulai dari mereka akan mengembangkan hotel Ombilinnya menjadi hotel bintang yang lebih tinggi lagi dengan fasilitas yang lebih baik lagi, dan juga pemanfaatan beberapa bangunan mereka yang belum dimanfaatkan untuk lebih produktif, bahkan untuk bidang pariwisata sendiri. Seperti komplek Salak juga mulai menjadi perhatian, dan juga lubang tambang Lunto 2 juga mulai perhatian dan melakukan kajian oleh PT Bukit Asam. Selanjutnya terkait dengan kesiapan Kota Sawah Lunto dari segi infrastruktur, sosial ekonomi, dan budaya sendiri untuk menerima aktivitas pariwisata. Memang dalam hal penyiapan ini kita akui bagaimana Sawah Lunto dengan kondisinya saat ini yang 3 tahun terakhir dari segi anggaran sangat bermasalah sendiri dengan defisit anggaran. Memang kita meminta dalam hal ini penyediaan dan kesiapan infrastruktur dan semua hal ini memang kita membutuhkan uluran tangan dari pemerintah baik provinsi dan pusat sendiri untuk penyediaannya. Dan terkait dengan aktivitas dan tradisi dan juga terkait dengan visi Sawah Lunto menjadi kota wisata tambang sendiri, kita melihat dari segi kesiapannya mungkin dari segi elemen kotanya yang cukup baik dari segi kesiapan, baik masyarakat dan juga para elemen kota lainnya. Kita melihat masyarakat Sawah Lunto yang merupakan masyarakat pekerja tambang dulunya dengan karakter yang keras dan bertransformasi menjadi masyarakat pariwisata saat ini. Ini dengan segala pelayanan dan keramahannya kita melihat ini sebuah langkah yang baik dan potensi yang baik sekali dari segi penyiapan. Dan untuk dari tradisi unik yang mulai kembali tumbuh sendiri adalah tradisi Tagak Tarub, yang ini juga sebenarnya tradisi dari Jawa, itu tradisi turun-temurun gotong royong dalam hal penyiapan untuk pesta atau selamatan. Bagaimana mereka bergotong royong, bagaimana bapak-bapaknya bekerja untuk mendirikan tenda-tenda yang menggunakan material alam sekitar, dan bagaimana juga dari segi ibu-ibunya yang menyiapkan bahan makanan untuk bapak-bapak pekerja ini. Dan selanjutnya poin yang terakhir adalah bagaimana prediksi hal positif dan negatif dari status ini untuk kegiatan pariwisata baru. Jadi kami melihat di sini ada 3 potensi atau hal positif yang dapat kita lihat. Ada 4 sebenarnya hal positifnya. Yang pertama, karena sebagian besar dari aset ini adalah milik BUMN, sehingga sangat mempermudah dari aspek pelestarian, baik itu perlindungan, pengembangan, hingga pemanfaatannya. Bahkan ini bisa kita jadikan dan kita kembangkan, manfaatkan sebagai tempat tujuan wisata. Dan yang kedua, tinggalan tambang ini masih cukup terawat kami lihat dan ada, dan memudahkan tentang untuk menjelaskan bagaimana kumpulan teknologi ini masih bisa kita lihat dan kita saksikan sampai sekarang dalam hal proses penambangan. Dan yang ketiga, kita melihat dengan tren yang iklim birokrasi yang mendukung saat ini, kebijakan dan regulasi pemerintah sendiri ini menciptakan sebuah peluang bagi para pelaku bidang industri pariwisata untuk lebih baik lagi menggali potensi dan menggali kualitas dari para pelaku bidang pariwisata ini. Terus yang keempat, dari segi warisan budaya tak bendanya, khususnya masyarakat,
ini lebih dapat dieksplorasi untuk menjadi tambahan daya tarik untuk pariwisata. Kita melihat dengan multi etnisnya Sawah Lunto itu sangat bagus sekali, hal positif sekali untuk penyajian pariwisatanya. Dan untuk hal potensi prediksi negatifnya ada dua hal kami lihat. Dengan kondisi saat ini, dengan segala keterbatasan yang ada, terutama dalam hal pengelolaan situs sendiri, sebagaimana kunjungan yang mulai meningkat. Dan ini kami melihat akan berpotensi menimbulkan sebuah kesan yang kurang elok. Secara statusnya sudah internasional, mungkin bahkan ini dapat berakibat teguran dari UNESCO seandainya kunjungan terus bertambah, kunjungan terus meningkat di Sawah Lunto. Ini kita belum siap dari segi bagaimana pengelolaan kunjungan ini, bagaimana kita mengelola dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh kunjungan pariwisata ini. Sesuai apa yang kita sampaikan di manajemen plan juga, beberapa tekanan-tekanan itu perlu segera kita antisipasi. Khususnya sekarang ini yang mulai terjadi adalah tingkat kunjungan, bagaimana bis-bis besar sudah masuk, bagaimana kita mengatur perparkiran, hingga bagaimana kita menyiapkan fasilitas lainnya, ini berpotensi negatif kami lihat apabila ini tidak segera disiapkan. Dan juga bagaimana potensi negatifnya juga dengan belum siap, dengan belum memahami, dengan belum berkomitmen penuh stakeholder yang ada di kota ini terkait dengan keberlanjutan nilai penting luar biasa, bahkan keberlanjutan untuk pariwisata dan kunjungannya. Mungkin itu hal-hal yang dapat kami sampaikan, Bapak Prof. Wijaya, itu hal yang poin-poin yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita bisa kembalikan kepada Bapak Wijaya untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Gino atas pemaparannya. Luar biasa, ini memang poin-poin yang kita ingin tahu. Jadi memang demikian Pak Gino, bahwa ya dengan sangat menyesal memang karena kondisi darurat ini kan kita harus memaklumi keadaan ya. Jadi dengan sangat menyesal kami dari pengelola mata kuliah ini juga sudah menyampaikan kepada para mahasiswa kami bahwa kemungkinan ekskursinya ini akan ditunda lah, untuk berpikir optimis ya. Jadi saya yakin insya Allah saya masih akan keluyuran di Sawah Lunto ini ya. Buat saya atau saya pribadi sejak tahun 2007 ini udah kemarin nih Pak Gino nih, kalau Pak Gino kan 2011 ya. Iya. Ingat waktu kantornya masih ada di Gudang Ransum. Gudang Ransum. Ya. Nah, jadi memang kita terpaksa menunda ekskursinya. Namun demikian kita berharap dengan kehadiran Pak Gino secara khusus di ruang kelas ini, kami para mahasiswa punya kesempatan untuk bertanya. Ya. Nah, memang ada poin-poin yang sudah kita atur, di mana poin-poin itu merujuk kepada apa yang harus dilakukan, apa yang perlu ditinjau, apa yang perlu didiskusikan. Mengingat tadi Pak Gino bilang 2021 ya harus menyampaikan laporan ya, Pak Gino ya? Betul, Pak. Nah, 2021 tahun depan kan? Tahun depan. Iya, makanya nggak sampai 2 kali lebaran itu. Iya. Ya, lebaran belum 2 kali udah mesti laporan itu ya. Nah, barangkali mungkin ya kami sih dari ITB ini merasa terpanggil juga. Jadi itu juga waktu Perda 2000 berapa tadi itu? 2001 Pak. Ya. Itu juga memang betul bahwa ada kerjasama yang diinisiasi oleh ITB dan Pemkot. Bahkan dosen kami yang menginisiasi itu baru saja almarhum Pak Cuk, beliau wafat kira-kira 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Nah, tapi kami ingin meneruskan yang saya kira ini juga baik buat kita semua, dan kebetulan ini mahasiswa-mahasiswa kami juga menjadi bagian dan sekaligus harapan kami juga bahwa semangat ini bisa diteruskan. Ya.
tadi Pak Gino, ini para mahasiswa sudah menyampaikan poin-poin yang kita tuliskan bersama dengan Bu Erika, dengan Kak Pesa ya. Jadi sekarang terbuka kesempatan untuk bertanya ini, ya kan? Jadi karena ekskursi nggak ada, tapi tugas esainya masih tetap ada, jadi tolong dimanfaatkan. Mumpung Pak Gino secara khusus menyediakan waktu ini. Saya buka kesempatannya, silahkan bagi yang mau bertanya, langsung aja tunjuk tangan atau pakai raise hand di kolom partisipannya. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Saya Pak Angela. Silahkan, Angela. Selamat pagi Pak. Ini kan karena bagian kelompok kami itu tentang pemerintahan dan kelembagaan, saya ingin bertanya. Yang pertama itu bagaimanakah kerjasama antara 7 kabupaten kota yang mengelola dan menjaga OCHMS itu, apakah ada permasalahan konflik atau lancar-lancar saja? Yang kedua, kan di sini di dokumen dossier itu yang saya baca kan termasuk Bapak sampaikan ada 12 kementerian yang terlibat. Namun mengapa yang Bapak jelaskan itu lebih ke 2 kementerian seperti Kemendikbud dan Kemenko PMK saja yang dalam pelaksanaan manajemen khususnya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat. Yang ketiga Pak, kan di OCHMS itu kan ada area A. Si wilayah tambangnya, area B itu rel kereta apiannya, dan area C itu pelabuhannya. Dari masing-masing bagian, boleh nggak Pak, menurut Bapak, manakah komponen bagian ataupun atribut pada setiap area tersebut yang sering terjadi permasalahan ataupun konflik hasil dari reaksi masyarakat akibat dari, maksudnya masyarakat berontak ataupun bagaimana terhadap kebijakan pemerintah yang ada pada si area OCHMS itu sendiri. Makasih, Pak. Ya, ada pertanyaan Pak Gino, silakan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Angela. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan kerjasama. Memang dalam hal ini seperti yang saya sampaikan skema dari Badan Pengelola tadi itu, 7 kabupaten ini berada di level perencanaan dan operasional. Dia ada 2 level. Jadi yang terkait dengan perencanaan, kita memang berkolaborasi atau berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan atau Dinas Pendidikan Kebudayaan atau Dinas Pariwisata Kebudayaan yang ada di kabupaten kota. Memang dalam hal ini kondisi existing memang masih perlu terus kita lakukan pendekatan, dan ini juga terus dibantu oleh pemerintah provinsi untuk menjadi fasilitatornya. Memang terkait dengan kebijakan daerah sendiri sebenarnya. Jadi dalam hal ini kebijakan daerah yang sering pejabatnya bergonta-ganti, Pak. Jadi baru mulai paham Bu. Jadi itu udah ganti lagi pejabatnya. Jadi ini harus dimulai lagi memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk bagaimana langkah kerja terkait dari area warisan dunia ini. Dan untuk pemerintah daerah ini, memang kita lihat untuk kepala daerahnya cukup komitmen dan mendukung, tapi memang dari segi di level 2 dan 3-nya yang masih perlu menjadi PR besar kita bersama. Dan terkait dengan pertanyaan kedua, memang dari segi koordinasi langsung kita berkaitan adalah dengan PMK dan Kemendikbud. Dan untuk 12 kementerian lainnya itu menyangkut dengan koordinasi yang merujuk kepada SK Menko PMK tahun 2016 tersebut, Mbak. Jadi 12 kementerian ini di bawah koordinatornya Kemenko PMK, dan secara ketua pelaksana untuk budayanya adalah Kemendikbud. Jadi kita melalui 2 kementerian tersebut. Jadi apapun kebutuhan kita mencoba terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan 2 kementerian ini. Memang 12 kementerian itu juga sangat berkaitan, tapi melalui 2 kementerian ini terlebih dahulu, sehingga ini dapat diketahui dan terorganisir dengan baik. Terus yang ketiga, bagaimana dengan 3 area ini, mana yang berpotensi ada
semacam konflik atau permasalahan dari masyarakat sendiri. Sebenarnya dari 3 area ini yang lebih ada masyarakatnya yaitu di area A sebenarnya, Kota Tambang Sawah Lunto. Kalau untuk area B dan C sendiri itu lebih kepada jalur transportasi kereta yang dalam hal ini tidak banyak masyarakat yang ada di area tersebut. Dan permasalahan yang ada di area ini sebenarnya sama halnya dengan permasalahan yang ada di kota-kota lainnya, itu terkait dengan kepentingan dan juga kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat ini sendiri. Dan juga terkait dengan wilayah yang saat ini lebih didominasi kepemilikan oleh perusahaan tambang sendiri, ini juga sebenarnya masih menjadi PR sebenarnya. Status lahan dan bangunannya saat ini boleh dibilang mungkin 90% malahan itu milik PT Bukit Asam. Jadi ini menjadi semacam potensi kami lihat sebuah PR bersama bagaimana mencarikan solusi dari potensi yang ada ini. Mungkin itu 3 jawaban kami, Pak. Terima kasih Mbak Angela untuk pertanyaannya. Ya, Oke, Pak. semoga jelas ya. Iya, jelas, Pak. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Saya boleh, Pak? Boleh, silakan. Siapa nih? Saya Ari, kenalkan saya mahasiswa Pak Wijaya, Pak Gino. Oh, selamat pagi. Ari Mas, saya nggak bisa lupa nih. Saya pikir yang presentasi calon wali kota ya Pak Wijaya. Aduh. Salam Bu Ari, sehat selalu ya. Sukses Pak Gino. Amin. Saya terima kasih ini selalu memberikan pencerahan ya untuk update Sawah Lunto. Ya, banyak perkembangan dan perkembangannya ke arah positif. Dan saya pikir Pak Wijaya dengan teman-teman ITB tentunya sangat tertarik melihat berbagai perkembangan yang bisa menjadi sebuah contoh untuk tempat-tempat lain di Indonesia juga. Gitu. Ya, saya ingin bertanya tadi tentang lebih mendalam. Karena melihat di sini selain kan ada beberapa kasus di Indonesia, kadang yang aktif itu adalah masyarakat, kadang yang aktif adalah pemerintah. Ya, memang yang paling bagus semua stakeholder memang aktif ya, pemerintah, masyarakat maupun para praktisi maupun swasta. Ya. Nah, kalau saya dari dulu salut ya sejak zaman wali kota mungkin sebelum Pak Amran ya, Pak Subandi juga ya, yang meletakkan fondasi-fondasi ini malah ke depan dan selanjutnya. Itu selain pemerintah yang sangat aktif, memang buat kita para pelestari ada kekhawatiran untuk masyarakat ya. Nah ini mungkin setelah mendapat pengakuan dari UNESCO, ini apakah ada suatu terobosan yang baik Pak Gino untuk menggerakkan masyarakat ini? Terus kemudian yang kedua adalah bahwa kita tidak menutup mata dengan dominansi PT Bukit Asam ya. Yeah. Nah itu di dalam proses pengakuan ke UNESCO itu kan tentu salah satu requirement juga adalah dukungan PT Bukit Asam ya. Itu bagaimana waktu itu mereka menyampaikan komitmennya dan sekarang bagaimana pelaksanaannya? Itu Pak Gino. Terima kasih dapat kesempatan belajar. Silakan. Baik, langsung ya Pak Wijaya. Ya, terima kasih sekali nih Bu Ari ikut dan juga ada 2 poin yang perlu saya tanggapi. Yang pertama memang terkait dengan peran masyarakat ini masih menjadi PR penting dan PR besar bagi kita bersama tentunya. Mungkin untuk langkah-langkah dari kita sendiri di pemerintah kota, kita mulai mengenalkan tidak hanya dalam bentuk sosialisasi dalam ruangan, kemarin sudah kita coba terapkan Bu. Seperti kita kemarin mengadakan sosialisasinya untuk semacam jelajah pusaka begitu Bu. Jadi kita kumpulkan masyarakat sekitar museum, kita tanyakan apakah Bapak Ibu pernah ke museum. Ternyata
lebih dari separuh belum pernah masuk ke dalam museum tersebut. Jadi sangat kita sayangkan bagaimana masyarakat belum mengetahui potensi yang ada di sekitar mereka. Jadi setelah kita memberikan sedikit pengantar, lalu kita ajak mengunjungi museum, melihat koleksi, memperkenalkan, bahkan kita meminta input masukan dari masyarakat ini sendiri agar masyarakat mulai mengetahui dan mencintai daripada potensi yang mereka miliki. Dan juga ini kita lakukan 2 hari waktu itu. Yang pertama di kawasan Museum Kereta Api. Jadi masyarakat sekitar Museum Kereta Api kita undang, kita datangkan dan kita buat suasananya lebih interaktif gitu. Tidak hanya mendengarkan dan tanya jawab. Kita malahan lebih mendengarkan apa keluh kesah dari masyarakat sendiri. Bahkan dengan berani masyarakat juga melihat memang secara media kita memang sudah bagus, tapi secara kenyataan kita masih banyak PR. Itu istilah dari masyarakat yang dapat kami simpulkan. Dan ini memang kolaborasi dan juga dukungan semua pihak tentu kita butuhkan untuk hal ini. Dan yang kedua terkait dengan dominasi kepemilikan dari PT Bukit Asam sendiri, memang secara dukungan Bukit Asam sangat mendukung dari proses sampai penetapan saat ini. Memang mungkin juga karena Bukit Asam juga merupakan pemerintah yang di bawah BUMN, mereka saat ini sangat konsen sekali untuk pengembangan dan pemanfaatan dari aset-aset mereka yang sudah ditinggalkan. Seperti yang beberapa hal yang sudah dilakukan di Sila Gunung sendiri adalah aset PT Bukit Asam. Jadi Sila Gunung sudah mereka tata kembali dengan membuat jalur pedestrian di kawasan itu, sehingga saat kita berkunjung ke sana sudah tidak becek lagi dan sudah terlihat bersih dan mereka selalu melakukan pemeliharaan. Dan terkait juga dukungan bagaimana untuk pemanfaatan sendiri, seperti Hotel Ombilin yang dari PT Bukit Asam mencoba untuk lebih meningkatkan dari segi kualitas dan pengelolaan. Jadi ke depan mungkin nanti beberapa bangunan lainnya akan dimanfaatkan sebagai fasilitas hotel dan juga tidak tertutup kemungkinan bahkan kantor utamanya malahan akan kembali dimanfaatkan sebagai fasilitas hotel kemungkinan besar. Karena ini kita lihat dengan fasilitas yang ada sangat minim sekali dengan kualitas maupun kuantitasnya. Betul sekali Bu Ari, kita melihat soal untuk ini kita sangat bersyukur bagaimana estafet dari proses ini sangat sambung menyambung kami lihat. Mulai dari fondasi kuat oleh kepala daerah yang bagus saat itu Pak Subari dan seorang Pak Amran Nur yang sangat aplikatif sendiri dan dukungan dari segi semua pihak baik akademisi seperti yang disampaikan Pak Wijaya tadi. Saya masih pegang ini laporan Pak Wijaya terkait dengan kunjungan tahun 2008. Jadi saya pelajari bagaimana hasil penelitian dari mahasiswa itu Pak di tahun 2008 dan di 2012 juga saya juga waktu itu bersama Bu Rika juga menerima kedatangan dari mahasiswa double degree Bapak dan juga dengan Florida ya. Ya itu Bu Ari, terima kasih sekali dan saya Bu Ari mohon selalu dukungan dan masukan dari proses ini bagaimana berbuat untuk dalam hal pelestarian di Sawalunto ini. Ya. Siap Pak Gino. Ya, saya saran satu lagi boleh Pak Wijaya? Ya. Yang tentang tim pengelola itu, mungkin selama ini teman-teman di Sawalunto juga banyak melihat contoh seperti tim pengelola yang coba dibentuk juga di Bali ya untuk Subak setelah diakui sebagai World Heritage ya. Memang ada beberapa yang kurang optimal. Saya cuma saran ada contoh yang bagus membentuk semacam UNESCO World Heritage Management itu yang di Penang ya.
Pak Gino. Iya. Iya. Jadi saya sih membayangkan seperti PT Bukit Asam, terus ada perwakilan masyarakat juga ada di tim itu, tim manajemen itu. Itu saja sih Pak sarannya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Ari. Kita lanjut ya, para mahasiswa silahkan loh. Ayo bertanya, jangan malu-malu. Halo. Ya? Ya, silakan Pak Wijaya. Oh bukan, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa dulu nih. Ya. Saya Pak mau bertanya Pak Risti. Silakan, siapa nih? Risti Pak. Risti, silakan Risti Hasanah. Mangga. Jadi kemarin itu saya ada lihat di, saya mau tanya dulu apakah Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 itu masih berlaku apa enggak Pak? Masih dong. Oh berarti ini ada satu poin itu mengatakan kalau setiap orang, pada pasal 22 itu dinyatakan ada setiap orang yang menguasai cagar budaya itu kayak pemilik aset berhak memperoleh kompensasi apabila telah melindungi cagar budaya. Itu saya mau nanya, kalau di Sawalunto sendiri kompensasinya itu seperti apa yang diberikan oleh Sawalunto gitu? Gitu Pak. Pak Gino barangkali bisa menjelaskan kompensasi apa sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang Cagar Budaya yang telah dilakukan di Sawalunto atau yang akan barangkali atau yang sudah juga boleh. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Risti. Terkait memang Undang-Undang CB ini masih berlaku, bahkan kita sudah membuat regulasi daerahnya itu melalui Perda Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, itu merujuk kepada undang-undang ini, bagaimana untuk mengelola dan melestarikan cagar budaya yang ada di Sawalunto khususnya. Terkait dengan pasal 22 ini untuk kompensasi, memang kalau dari segi kompensasi sampai saat ini masih tahap bantuan teknis sebenarnya, dan bantuan berupa pemugaran rehabilitasi ringan. Itu juga perlu kita usulkan melalui proses penganggaran. Seperti halnya adanya keinginan masyarakat atau pemilik dari cagar budaya ini untuk merenovasi atau memperbaiki dari bangunannya, itu dapat kita bantu secara teknis, yaitu dari kita bantu arsiteknya untuk menggambarkan, sipilnya untuk menghitungkan bahan kebutuhan materialnya, dan arahan-arahan pelestarian lainnya. Dan terkait dengan kompensasi dari bantuan dari untuk pemugaran sendiri juga sebenarnya kita sudah melakukan sejak awal dari pelestarian ini. Sebagaimana kita lihat salah satunya rumah Pesingke itu adalah dari milik masyarakat keturunan Tionghoa yang ada di Sawalunto. Itu rata-rata kita berikan bantuan untuk pemugaran dan konservasi dari bangunan tersebut. Bahkan di tahun depan pimpinan juga sudah menginstruksikan untuk memberikan bantuan kembali karena melihat kondisi keterawatan dari beberapa elemen bangunan sudah mulai menurun. Ya. Namun memang satu hal yang belum kita terapkan Pak Wijaya dan Mbak Risti, yaitu kompensasi dari pemotongan pajak bumi dan bangunan. Karena dalam hal ini kita masih mempelajari dalam hal regulasi terkait dengan penguasaan saat ini secara besarnya adalah PTBA, masyarakat hanya menghuni sebagai pengguna bangunan. Jadi memang masih perlu kita dalami dari proses kompensasi untuk pemotongan pajak dan insentif lainnya. Mungkin itu jawabannya Mbak Risti dan Pak Wijaya. Ya, Pak Gino, saya ingat dulu waktu saya pertama kali ke Sawalunto itu, Bu Rika itu pernah menjelaskan bahwa ada bantuan yang diberikan oleh Pak Amran Nur almarhum, ya, sekitar 5 juta kalau nggak salah, untuk bantuan teknis pemugarannya. Jadi betul seperti yang kata Pak Gino. Seingat saya itu udah di awal-awal waktu Pak Amran Nur, ya. Nah, memang di pasal 22 Undang-Undang CB ini, sebetulnya ini yang barangkali yang penting, ya, karena menurut pasal 1-nya disitu dibilang, setiap orang yang memiliki benda CB atau cagar budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi cagar budaya. Nah, yang dilakukan oleh almarhum Pak Amran Nur dulu justru
dia memberikan bantuan agar agar penduduk itu bisa memugar atau memperbaiki bangunannya. Jadi saya kira goodwill-nya sudah bagus sekali pada waktu itu ya. Jadi saya kira memang patut diacungi jempol ini apa yang dilakukan oleh Pak Amranur almarhum. Dia belum melihat apakah masyarakatnya sudah melindungi atau belum, dia bahkan sudah memberikan bantuan teknis ya. Jadi itu saya kira perlu diapresiasi. Nah, untuk yang pasal 2 keringanan pajak di Bandung pun juga masih demikian Pak Gino ya. Jadi, saya ikuti itu sejak 2 tahun yang lalu memang sudah ada wacana itu, tapi memang ada persoalan regulasi yang tidak tuntas-tuntas ini. Jadi memang kelihatannya perlu didudukan kembali. Baik, itu tambahan dari saya. Silakan yang lainnya kalau mau bertanya. Masih ada. Silakan, siapa ini? Anissa, Pak. Anissa 2N ya? Iya. Oke, silakan Anissa Puspa. Ini saya mau tanya, Pak. Kan tadi ada 15 kriteria yang diberikan oleh UNESCO. Di Sawalunto itu, dari 15 itu mana yang telah dilaksanakan dan mana yang belum terlaksana. Lalu, pertanyaan kedua itu, setelah ditetapkan oleh UNESCO, apakah ada destinasi pariwisata baru yang muncul atau ada potensi untuk destinasi pariwisata yang baru? Pertanyaan ketiga saya itu untuk tradisi kan tadi sudah Bapak jelaskan yang tegak apa ya tadi Pak? Tradisi uniknya itu? Tegak Karuk. Ya, Tegak Karuk. Selain itu apa ada tradisi unik yang bisa diangkat jadi apa ya? Kayak daya tarik lagi gitu, Pak. Ya, silakan Pak Gino. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Baik, yang pertama akan dari 15 catatan, sebenarnya catatan dari UNESCO hasil sidang tersebut. Memang kita mencoba untuk kolaborasi dalam hal mencicil catatan ini. Mulai dari A sampai poin O sebenarnya itu ada yang kita sudah lakukan. Mungkin saya urut aja secara cepat. Yang pertama terkait dengan penetapan cagar budaya nasional yang belum ditetapkan, terutama dengan jalur kereta api dan tempat pengapalan batubara sendiri. Itu berkas sudah kita siapkan. Kita saat ini sudah mengirim ke Kemendikbud untuk segera disidangkan oleh TACB nasional. Jadi itu regulasi untuk perlindungan penetapannya. Terus yang poin B-nya terkait dengan pemanfaatan ruang yang ada di zona penyangga dan juga zona inti sendiri. Kita dalam hal ini untuk Sawalunto sendiri saat ini sedang menyiapkan rencana detail tata ruang kota lama. Jadi kita khusus secara regulasi dan ketata ruangan menerbitkan khusus untuk mengelola kota lama ini melalui dinas PUPR nantinya. Terus yang poin ketiganya terkait dengan ini sebenarnya tugas berat, ini tidak hanya Sawalunto mestinya, ini adalah tugas negara. Bagaimana pengecualian daripada proses tambang sehingga tidak mengancam dari situs ini. Ini saat ini kita difasilitasi oleh UNESCO Office Jakarta untuk melakukan kajian untuk poin 3 ini. Ini sudah mendapat persetujuan dari Kemendikbud dan PMK. Ini segera dilakukan kajian untuk menjawab dan mengatasi permasalahan ini. Dan juga terkait dengan poin keempat, bagaimana kita memastikan untuk zonasi yang sudah ditetapkan oleh wali kota itu dapat diimplementasikan. Jadi kita coba membuat semacam leaflet-leaflet kecil berupa poin-poin penting untuk panduan, itu kita coba nanti bagikan ke masyarakat dan membuat semacam standing banner di instansi-instansi pemerintah dan lainnya untuk dalam hal untuk mensosialisasikan tentang perlindungan ini. Dan juga terkait beberapa hal lainnya, penelitian dan juga ekskavasi, pendokumentasian, itu kita mendapat dukungan seperti yang dilakukan ITB sendiri melakukan pendokumentasian arsitektur di beberapa komplek bangunan yang merupakan atribut.
itu terus dilakukan, dan juga kita difasilitasi oleh BPCB Sumatera Barat yang ada di Batu Sangkar untuk beberapa kajian, mulai dari heritage assessment untuk pembangunan hotel pemugaran Hotel Ombilin untuk menjadi hotel yang lebih memadai lagi. Terus BPCB juga memfasilitasi untuk kondisi keterawatan dari atribut yang ada. Itu ada beberapa atribut, termasuk gereja kemarin dilakukan pendataan kondisi keterawatannya. Mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi program untuk pemugaran dan konservasi nanti ke depannya. Dan beberapa poin lainnya adalah menjadikan Sawalunto sebagai tempat penelitian pendidikan. Ini sangat sinkron sekali dengan apa yang ada dan sedang dilakukan dengan ITB, seperti adanya kuliah kerja lapangan yang sangat memungkinkan dalam hal, dan ini menjadi laporan kita juga ke UNESCO nantinya Pak Wijaya dan Bapak Ibu lainnya. Ini hal yang kita lakukan ini salah satu langkah untuk mencicil catatan tersebut. Dan juga kabupaten kota lain juga sudah melakukan, seperti yang dilakukan Kota Padang. Mereka untuk pemandu wisata sejarah dan budaya yang ada di Kota Padang, mengenali dan mendatangi situs ini untuk penyiapan dan mencicil catatan ini juga sebenarnya. Terus yang kedua terkait dengan potensi pariwisata baru, memang kita lihat saat ini beberapa potensi untuk pendukungan pariwisata warisan dunia ini tentunya tidak hanya berupa tinggalan-tinggalan kejayaan masa tambang dulunya. Tentunya beberapa kelompok-kelompok pariwisata Pokja Darwis masyarakat di tingkat kelurahan desa sekarang mulai berinisiasi, bahkan mulai mencari destinasi-destinasi baru, khususnya destinasi alam. Jadi seperti yang sama kita bisa lihat sekarang, ada Puncak Cemaranya, ada Puncak Satinya, yang Puncak Sati ini lebih, mungkin kami rasa lebih tinggi lagi daripada Puncak Polan yang sudah kita kunjungi. Jadi seolah-olah kita berada di negeri atas awan, dengan latar yang saat awan terbuka itu memperlihatkan Kota Lama Sawalunto. Itu sangat unik sekali. Dan beberapa destinasi pariwisata yang baik itu budaya, baik itu aktivitas yang ada di tengah masyarakat, itu juga menjadi salah satu destinasi baru sebenarnya. Mulai dari pembudidayaan beberapa, misalnya ternak dan sebagainya, kita lihat juga sudah mulai menggeliat dengan perkembangan kota ini. Terus yang ketiga, selain Tegak Tarup, sebenarnya memang beberapa kebudayaan yang ada di Sawalunto sendiri memang sudah ada dan terus berkembang dan terus dilestarikan. Ini seperti contohnya bahasa Kreolnya masyarakat tambang, itu bahasa Tangsi. Bahkan itu sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Ada dua warisan budaya tak benda Sawalunto yang sudah ditetapkan. Yang keduanya kerajinan songket Silungkang, itu ditetapkan tahun kemarin, dan sebelumnya bahasa Tangsi tahun 2018. Dan saat ini kita terus menggali dan juga mencoba mengembangkan potensi-potensi budaya ini. Baik itu potensi budaya Minang sendiri, Jawa, Batak, Bugis, dan sebagainya yang ada dan masih bertahan. Bahkan kita terus menggali apa potensi yang dapat kita tambahkan sebagai daya tarik pariwisata nantinya. Begitu. Mungkin itu Mbak Anissa dan Pak Wijaya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau yang makan Bajamba masih ada ya? Makan Bajamba masih terus di tiap 1 Desember di hari jadi Kota Sawalunto, terus sampai saat ini masih belum. Dan beberapa festival dan seperti Karnaval Songket masih, dan beberapa festival budaya lainnya, Pak. Jadi umurnya udah berapa Sawalunto sekarang? Kalau Sawalunto lebih kurang 103, sekarang seharusnya 131 kalau nggak salah. Oh, oke. Baik, terima kasih Pak Gino. Silakan teman-teman. Saya, Pak.
Oke, silakan. Saya Maya, Pak. Oh, Maya, Bu Maya, silakan Bu Maya. Ya, Pak. Pak Gito, saya mau tanya. Ini tuh setelah tambangnya ditutup itu, Pak, mata pencaharian utama dari penduduk Sawalunto sekarang itu apa ya, Pak ya? Udah, Bu Maya? Ya, begitu. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Gino. Halo? Ya. Ya, maaf. Jadi putus. Satu pertanyaan ya, Bu Maya ya? Iya, Pak. Hanya satu. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Maya, Pak Wijaya. Jadi memang kita akui setelah tambang ini ditutup, terjadi penurunan jumlah penduduk dan juga tidak ada lagi mata pencarian masyarakat secara umum sebenarnya. Karena tambang ini mempunyai efek yang banyak sekali untuk aktivitas masyarakat. Jadi setelah tambang itu berakhir, memang saat ini kita lihat masyarakat mulai melihat aktivitas dari pariwisata dan aktivitas ekonomi lainnya, dan aktivitas budaya tentunya. Dan kami lihat sendiri di Sawalunto trennya untuk para generasi muda, mereka cukup aktif terlibat dalam aktivitas budaya. Mereka banyak terlibat dengan semacam sanggar-sanggar seni dan budaya dan tradisi lainnya. Jadi di sini juga semacam sebuah tambahan pemasukan dari para generasi tersebut, dan untuk masyarakat sendiri memang sebagian besar masih pada usaha ekonomi sebenarnya, banyak yang berjualan kecil-kecilan, dan juga sebenarnya masyarakat tambang ini sudah mulai berbaur, bahkan banyak bekerja di pemerintahan sendiri dan juga perusahaan yang ada di Kota Sawalunto. Jadi secara umum memang tidak ada tidak dapat kita garis besarkan bahwa sebagian besarnya adalah mata pencarian seperti ini, tapi lebih kepada bagaimana aktivitas yang sudah beralih dari kota tambang menjadi kota wisata itu sudah menjadi salah satu potensi untuk mata pencarian alternatif bagi masyarakat. Mungkin itu. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi Ya, udah jelas mata pencariannya itu tadi ya? Iya, Pak. Ada yang lain kira-kira? Pak, mohon izin tanya saya. Siapa nih? Maka Mbak. Ya, silakan. Ya, silakan. Yang awal mereka berbuat akal dan yang tentang kenapa nanti ada upaya menyadarkan masyarakat bahwa mereka menjadi pelaku atau pengelola UMKM dan terkait dengan kesadaran masyarakat ada. Kurang jelas ini, Pak. Oh. Atau ditulis di chat aja, Pak Hakam. Oh, oke. Ya, ini agak jelas, coba. Udah lumayan jelas, Bang. Scoring dia nih.
Saya sambil menunggu Pak Hakam mengetik pertanyaan ya, Pak Wijaya dan Pak Gino, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya meneruskan ada 2 poin. Pertama tadi setelah disinggung pemeliharaan dan lain-lain, sebenarnya masalah intinya objek yang dilestarikan itu kalau rumah ya rumah, kalau pabrik ya pabrik, mudah nggak dilestarikan Pak? Maksudnya apakah materialnya gampang dicari kalau itu rumah? Kalau itu mesin-mesin pabrik dan sebagainya, pemeliharaannya bisa dari kita enggak? Kemudian partisipasi masyarakatnya itu bisa nggak dia sebenarnya memelihara sendiri yang material-material itu, atau pemerintah kota sempat nggak kasih pelatihan tentang pelestarian. Satu lagi sebelum lupa, katanya ya masyarakat sudah sempat memanfaatkan batu bara jauh sebelum Belanda datang. Dipakai untuk apa biasanya? Gitu. Satu lagi, karena sebenarnya efeknya ke kesehatan kurang baik, ada tidak catatan bahwa penyakit paru-paru, masalah kesehatan yang lain-lain yang muncul selama periode tambang ini di kota lain gitu, misalnya di periode yang sama terjadi hujan asam karena produksi tambang yang sama. Terima kasih Pak Gino. Ini hanya untuk balance plus minus saja. Ya. Baik. Baik, terima kasih Mbak Erika. Saya tanggapi langsung Pak Wijaya. Ya, silakan. Ya, mungkin terkait dengan pemeliharaan, terutama objek dan bangunannya, memang secara material, kalau secara umum masih tersedia sebenarnya, karena pembangunan di Sawalunto sendiri sebenarnya banyaknya setelah 1910-an. Sudah berproduksi dan juga sudah menggunakan semen waktu itu. Dan mungkin ada campuran-campuran lain. Tapi memang secara material khusus itu kita sangat terbatas sekali dan masih dalam tahap mungkin belum sedetail memelihara daya tahannya sebenarnya. Dan yang kedua terkait dengan partisipasi masyarakat sendiri, untuk pemeliharaan ini memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, masyarakat dan juga beberapa elemen kota ini baru tahap mengetahui, belum memahami dan berkomitmen sebenarnya. Jadi paling masyarakat dalam hal untuk melakukan pemeliharaan sendiri itu masih banyak semacam miss-nya. Mereka melakukan sendiri dengan cara mereka sendiri, cara sekarang tidak mengikuti aturan bagaimana mengonservasi sebuah bangunan. Namun kalau mereka ada yang sudah mulai mengetahui ini adalah cagar budaya yang perlu ditangani secara baik dan benar, memang masyarakat sudah mulai berkonsultasi, bahkan meminta saran dan masukan dari kita, bahkan tidak tertutup kemungkinan seperti yang disampaikan Pak Wijaya tadi, bantuan-bantuan dari pemerintah sendiri berupa material, bahkan bantuan berupa fisiknya, pembangunan maupun pekerjaan yang akan dilakukan. Terus sorry saya motong, motong, saya takut lupa. Pak, sebenarnya dijelaskan sedikit yang dimaksud masyarakat tidak bisa melestarikan sendiri persis seperti yang diminta itu, apakah misalnya ya salah warna cat atau salah campuran bata, kalau yang terkait teknis fisik bagaimana, atau ganti material dengan yang lain atau bagaimana, sedikit saja Pak supaya mahasiswa kita tahu. Silahkan Pak Gino. Ya, sebenarnya ada beberapa tingkatan dari masyarakat kami lihat di sini. Mulai dari yang sekedar mengetahui bahwa itu adalah cagar budaya, terus ada yang sudah mulai tahu itu cagar budaya dan perlu penanganannya seperti ini. Dan bagi yang sekedar baru mengetahui, kadang mereka hanya mengetahui, oh bentuknya tidak boleh dirubah, tapi catnya boleh. Nah, itu. Jadi mereka memberikan catnya, warnanya sesuai keinginan, sesuai dengan selera masyarakat. Dan dari segi plesteran misalnya juga masih menggunakan semen yang mungkin adukannya tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga terjadi pengelupasan. Itu Mbak Erika.
Oke Pak, yang itu jelas. Silahkan dilanjut ke pertanyaan yang ketiga Pak. Hanya untuk saya sambil hanya nunggu HK menulis pertanyaan. Silahkan Pak Gino jawaban pertanyaan saya selanjutnya. Oke, yang ketiga terkait dengan masyarakat menemukan batu bara jauh sebelum Belanda datang, itu mereka sudah menggunakan sebagai alat memasak itu Mbak dan Bapak Ibu. Jadi mereka sudah menggunakan ya sebagai alat memasak untuk memasak. Itu bahkan mereka sudah menjual. Jadi mereka di dalam cerita laporan dari Van Leer itu, masyarakat membawa dengan perahunya ke arah hilir dari Sungai Lunto ini, arah ke Sijunjung. Jadi mereka jual untuk dimanfaatkan lagi untuk bahan bakar oleh masyarakat lainnya. Jadi ini sudah menjadi sebuah potensi bagi masyarakat sendiri. Dalam negeri, Pak, sorry, waktu itu juga belum ada dalam negeri. Masyarakat Indonesia atau diekspor tradisional ke luar negeri di zaman itu? Nggak tahu ya? Enggak, itu masih sekitaran Sawalunto dan Sijunjung. Masih sekitaran Sawalunto. Oke. Ya, itu kan masih terbatas untuk transportasinya. Mereka masih menggunakan perahu-perahu dan rakit-rakit waktu itu. Iya. Oke. Dan untuk yang keempat, efek untuk penyakit paru sendiri, memang kalau dari segi untuk selama proses penambangan, kami lihat di sini tingkat kerentanan ini tidak terjadi karena mungkin juga sistem pengolahan dari batu bara ini tidak banyak mengakibatkan semacam polusi seperti misalnya dapur umum dan juga PLTU yang berasal dari sumbernya adalah batu bara. Itu dengan adanya fasilitas cerobong-cerobong asap yang cukup memadai untuk sebuah kota dengan ketinggiannya. Jadi cukup terkendali lah dari segi fasilitas yang ada. Namun memang saat ini ada sebuah permasalahan yang ada sebenarnya saat PLTU yang dikelola oleh pemerintah saat ini di Cijantang, itu arah ke utara dekat di Kecamatan Talawi ada PLTU Cijantang. Itu memang sekarang saat ini menjadi polemik sebenarnya bagaimana itu menjadi polusi udara dan polusi jalan, bahkan itu abunya cukup mengganggu. Ini masih menjadi perbincangan dan diskusi yang panjang bagaimana mencari solusi daripada polusi dari aktivitas pembangkit listrik uap yang ada di Sawalunto saat ini. Tapi itu cukup jauh posisinya dari Kota Lama Sawalunto sebenarnya, dia di arah utara. Begitu Mbak Erika. Oke Pak, terima kasih. Silahkan Hakam. Kalau suaranya sudah mulai bisa didengar, silahkan dicoba. Ini apakah udah bisa didengar? Ya, ini agak lebih jelas. Pagi ini saya pertanyaan saya tadi, perubahan mindset dari masyarakat tambang menjadi masyarakat yang bergerak di bidang mana? Kurang jelas, masih kurang jelas atau masyarakat tambang atau sebaiknya diketik aja. Agak bermental agak sedikit keras. Nggak jelas. Oke, silahkan di skip aja Pak kalau gitu. Ya, ditulis aja di ini ada pertanyaan dari Bu Huda Nur Jayanti juga ini udah ada nih. Ini Akam ditulis saja, pertanyaannya ditulis. Ya, itu Bu Huda Nur Jayanti udah menanyakan terkait isu lingkungan pasca tambang ya Bu? Iya Pak. Jadi mungkin Pak Wijaya saya tanggapi terkait isu lingkungan terkait pasca tambang ini Pak. Jadi memang kalau dari program dari perusahaan tambang sendiri memang ada program semacam pasca tambangnya, terutama untuk lingkungan seperti yang sudah dilakukan di kawasan Kandi. Itu salah satu percontohan bagaimana yang dilakukan tindakan pasca tambang, gitu, memanfaatkan sebagai fasilitas-fasilitas untuk baik itu
fasilitas untuk kunjungan wisata, ada Taman Satwa Kandi di sana, ada tempat pacu kuda, ada sirkuit road race, ada sirkuit motocross, dan ada di sana juga kebun buah, ada tempat outbound dan sebagainya. Dan saat ini memang untuk isu-isu lingkungan sendiri memang lebih fokus kepada seperti yang saya sampaikan tadi, dampak dari aktivitas pembangkit listrik tenaga uap itu sebenarnya. Kalau dari segi tambang sendiri, karena posisinya juga sudah jauh di luar Kota Lama, bahkan di arah utara ini, jadi memang secara lingkungan tidak membawa dampak yang signifikan untuk situ sendiri. Tapi secara umum memang pasti ada. Tapi kami dalam hal ini tidak cukup mengetahui secara umum, tapi secara lingkungan untuk situs sendiri sampai saat ini masih dalam kondisi yang cukup dapat dimonitor dan diawasi begitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Gino. Ya, terima kasih Bu. Udah. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan karena ini sudah jam jawab. Saya Pak. Silakan. Iya Pak, saya ada pertanyaan dua pertanyaan. Oh maaf, nama saya Maulana Edi. Pertanyaan yang pertama ada dari aspek fisik dan non fisik. Yang pertama untuk aspek fisiknya, khususnya untuk di kota tambangnya, apa terjadi perubahan tata guna lahan yang signifikan di kota tersebut, khususnya untuk kawasan permukimannya atau objek-objek bangunan lainnya. Yang kemudian mengenai aspek fisiknya, tadi sudah disebutkan mengenai multikultural kawasan Sawah Lunto tadi, dan pertanyaannya apakah di sana kondisi multikultural atau multi etnis di sana itu disebabkan oleh datangnya orang-orang rantai pada masa itu, kemudian apakah terjadi peleburan budaya di sana antara suku Jawa, suku dan suku-suku lainnya yang ada di Sawah Lunto, dan berupa apa gitu Pak, yang bisa diangkat mungkin ya dari Sawah Lunto sendiri. Kemudian tadi juga disebutkan ada masyarakat keturunan Tionghoa Pak. Karena ini Sawah Lunto ini dulu dikelola atau dihuni juga oleh Belanda. Apakah di sana juga ada area pecinan Pak, untuk seperti pada umumnya kan untuk di kota-kota tua atau kota-kota yang dulunya dikelola oleh Belanda selalu ada salah satu yang khas, ada kawasan pecinannya Pak. Nah, untuk di Sawah Lunto sendiri apakah juga ada kawasan pecinannya? Kemudian ya itu sih Pak untuk pertanyaannya. Mungkin itu dulu Pak. Ya, silakan Pak Gino. Saya masih ada satu lagi pertanyaan dari mahasiswa ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Mas Maulana. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dengan perubahan tata guna lahan di situ sendiri. Memang secara tata guna lahan untuk Kota Lama sendiri tidak secara garis besarnya tidak ada perubahan, itu lebih kepada minornya sebenarnya bagaimana berubah, tapi tidak secara garis besarnya. Dan nomor 2 itu terkait non fisik, bagaimana untuk sebuah kota multi etnis ini memang di sini memang Sawah Lunto cukup uniknya seperti halnya yang ada saat ini, seperti kesenian Jawa itu tidak hanya masyarakat Jawa yang sebagai pelakunya. Jadi bahkan saat ada kuda kepang itu ada masyarakat Minang, Batak dan sebagainya, mereka menjadi pelaku juga. Jadi tidak hanya masyarakat yang keturunan, dan juga beberapa budaya yang melebur lainnya
seperti yang kami sampaikan, bahasa percampuran bahasa Tangsi itu adalah percampuran berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia sebenarnya. Itu menjadi sebuah tren yang masih bertahan sampai sekarang. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Sawalunto, mereka saat bertemu di luaran, mereka akan berbahasa Tangsi biasanya. Seperti contohnya satu kata, kamu misalnya. Kamu itu di Sawalunto dalam bahasa Tangsinya ke. Jadi ke itu kesingkatan dari koe, bahasa Jawanya koe. Jadi hilang o-nya jadi ke nggak ketok-ketok gitu, salah satu istilahnya. Itu masih bertahan, dan beberapa budaya lain yang juga masih lestari dan melebur, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, Tagak Tarub ini sendiri juga merupakan kebudayaan Jawa yang datang dan bertahan, bahkan masyarakat Minang pun dan masyarakat yang tinggal di Sawalunto menerapkannya begitu. Dan juga beberapa budaya lainnya. Dan juga beberapa pelaku seni juga sanggar-sanggar itu semuanya bisa menyajikan tarian-tarian dari berbagai daerah yang asal mereka, tidak hanya dari Minang saja. Terus yang ketiga, apakah ada kawasan pecinan? Memang dulu cukup banyak masyarakat keturunan Tionghoa di Sawalunto, bahkan di kawasan Pasar Maja itu yang gang yang sedikit menyempit, itu dulu disebut adalah kawasan pecinannya Sawalunto sebenarnya. Dan itu sampai saat ini memang masih ada beberapa masyarakat keturunan di sana, walaupun sudah tidak begitu banyak lagi karena sudah banyak yang keluar saat terjadi potensi Sawalunto saat tidak ada lagi aktivitas tambang. Jadi banyak keluar dari Sawalunto, termasuk juga kelahiran Sawalunto sebenarnya, dan rumah beliau saat ini dimanfaatkan menjadi kantor Bank BRI. Jadi itu Pak Wijaya. Oke. Dan Mas Maulana. Ya, jadi ini informasi aja. Jadi waktu saya bersama mahasiswa itu di Mas Hakam ini, Pak. Iya, oh Mas Hakam ya? Ya. Jadi ini informasi buat Mas Hakam ya. Jadi kami pernah dulu sekitar seminggu tinggal di Sawalunto ya. Kami sempat mencoba nasi goreng Surabaya dan soto Surabaya gitu. Ternyata setelah kami pesan itu nggak beda dengan soto Padang dan nasi Padang gitu. Cuma namanya aja udah Surabaya gitu. Setelah saya tanya, oh iya ini Pak, ini resep dari kakek saya dulu gitu. Ya berarti sudah terjadi Minangisasi lah di sana gitu ya. Jadi saya kira itu masih terjadi ya proses percampuran itu. Tadi saya mendengar ada suara perempuan yang mau bertanya, siapa ya? Saya Pak Tresna. Oh Tresna, silakan. Mau bertanya Pak, tadi kan ada manfaat yang diberikan dari situs Cagar Budaya itu sendiri seperti peningkatan kesejahteraan dengan aktivitas kunjungan ke situs. Ada nggak Pak manfaat lain yang diberikan dari status Cagar Budaya tersebut? Dan yang kedua, melanjutkan pertanyaan dari Bu Erika, itu kalau tadi kan dari aspek kesehatan itu Pak, kalau Bu Erika kan dari tambangnya Pak. Kalau misalkan dari Cagar Budaya sendiri itu kontribusinya terhadap kesehatan lingkungan kota dan warganya itu ada nggak Pak? Itu aja Pak. Ya, baik. Silakan Pak Gino. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tresna. Jadi untuk manfaat bagi masyarakat sendiri, memang dari selain kunjungan, sebenarnya manfaatnya dengan status Cagar Budaya ini, tempat tinggal masyarakat sebenarnya juga menjadi perhatian penting oleh pemerintah. Bagaimana kualitas dari bangunan itu dapat terjaga, baik secara kelayakan untuk huniannya dan juga kelayakan secara nilai penting yang ada di bangunan itu. Dan dari aktivitas ekonomi sendiri, kami melihat cukup baik saat adanya seperti kuliah kerja lapangan mahasiswa yang berada seminggu bahkan 10 hari dengan jumlah yang
di atas 10 orang menetap di Sawalunto selama seminggu bahkan 10 hari itu cukup membawa dampak yang signifikan untuk masyarakat kami lihat. Jadi semuanya mudah-mudahan ini terus berjalan dan dapat terus kita tingkatkan keterlibatan ini dan juga membawa dampak manfaat. Dan juga kontribusi dari segi pertanyaan keduanya untuk CB-nya sendiri untuk kesehatan masyarakat, memang kita lihat kalau bangunan lama ini memang tidak ada semacam, karena sudah ada beberapa perubahan mungkin kami lihat. Kalau dari segi standarnya, kalau masih mengikuti standar lama, aturan lama, mungkin sangat layak sekali untuk sebuah hunian, seperti misalnya jalur sirkulasi udaranya dan cahaya dan sebagainya. Namun memang ada penambahan atau penambahan ruang dan sebagainya, sehingga ini berpengaruh sendiri pada tingkat dan kualitas huniannya. Seperti masyarakat menambahkan sekat-sekat yang tidak memungkinkan lagi dari ketersediaan ruang di rumah mereka. Memang ini juga berpotensi tidak baik dari segi kesehatan dari masyarakat sendiri. Itu yang kami lihat. Jadi kalau standar yang diikuti, kami masih percaya bahwa bangunan-bangunan yang ada cukup memadai untuk sebuah hunian. Tapi memang dalam jumlah yang sesuai dengan kapasitas bangunan tersebut. Ya. Mungkin itu. Oke, baik. Pak Gino, ini kan memang waktu itu kan Pak Gino mengatakan sampai jam 9. Ini sudah sampai 9.20. Seberapa banyak waktu Pak Gino yang masih bisa diberikan kepada kami? Karena saya lihat ini masih ada beberapa catatan pertanyaan ya kalau di chat itu. Mungkin tanpa mengurangi rasa hormat untuk tidak membebani Pak Gino, mungkin bisa ada semacam penutup Pak Gino yang bisa disampaikan dengan memperhatikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan terakhir. Barangkali ada yang belum dijawab atau barangkali sudah dijawab. Silahkan Pak Gino dilihat dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Ada, saya kira dari Hakam yang panjang tadi ya. Ya, ada Mas Hakam ada 3 sepertinya Pak. Bagaimana? Ada Mas Hakam ada 3 dan Bu Huda ada 1. Ya. Mungkin harus dijawab lah gimana. Oke, mungkin Mas Hakam melihat bagaimana masyarakat tambang menjadi masyarakat pariwisata. Ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, memang ini tugas berat dan sejak dicanangkan visi itu kami melihat sudah banyak perubahan dan ini sangat positif sekali. Bagaimana masyarakat yang berkarakter keras sudah bisa menebar senyuman kepada orang-orang yang datang gitu. Jadi kita di Sawalunto ini dengan kondisi yang kota lama ini yang kecil dan kita sangat mengenal sekali siapa-siapa masyarakat tetap Sawalunto dan siapa masyarakat pengunjung. Jadi kami melihat di sini secara keramah tamahan sudah terlihat peningkatannya. Dan juga upaya pemerintah sendiri selain sosialisasi dari segi bagaimana pelestarian dari pariwisata sendiri terus meningkatkan kapasitas dan kualitas dari masyarakat, baik itu pelaku industri pariwisata, pelaku jasa-jasa dan bidang lainnya seperti kemarin juga diberikan semacam pelatihan bagaimana standar sebuah pelayanan begitu. Dan juga yang kedua dari Mas Hakam terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat, memang saat ini masih tahap seperti yang kami sampaikan tadi, masih tahap mengetahui dan sedikit memahami. Jadi masih menjadi PR penting bagi pemerintah, baik Sawalunto, provinsi, maupun 7 kabupaten kota lainnya, dan juga pemerintah pusat tentunya. Harapan kita tentunya ada program-program pembangunan dari masyarakat sendiri, tidak hanya kita pembangunan dari fisik nanti tentunya. Jadi itu pertanyaan dari Mas Hakam, dan ini ada satu dari Bu Huda. Saya mohon izin Pak Wijaya, ini mendengar tentang kawasan yang berada di atas batu bara dan suhu relatif panas, apakah cara yang ditempuh untuk menurunkan suhu tersebut? Sebenarnya Sawalunto ini khususnya kota lama uniknya di situ Bapak Ibu, karena dia berada di cekungan seperti Kuali yang di sekitarnya adalah perbukitan. Jadi secara topografinya yang berada di lembah itu dengan nama Lembah Segar, bahkan itu ada beberapa penamaan di situ
Sawah Lunto sendiri juga berasal dari lembah itu namanya. Itu memang kalau siang cukup panas, namun saat malam hari sangat dingin sebenarnya karena dia berada di kawasan pegunungan, dia berada di lembah. Jadi kalau dari siang hari memang sangat kontras sekali. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Sawah Lunto dapat merasakan bagaimana suhu udara atau suhu panas yang ada di Sawah Lunto ini masih relatif dapat diterima dan dapat disesuaikan lah dengan daerah lain. Dan ini tidak berpengaruh signifikan untuk para pengunjung yang datang seketika ke Sawah Lunto. Itu penjelasannya untuk Bu Huda. Itu Pak Wijaya. Baik, Pak Gino, terima kasih banyak nih, hampir 2 jam kita berdiskusi di sini ya. Saya ingat Pak Gino waktu itu mengalokasinya hanya 1 jam ya, hanya 1 jam dari jam 1,5 jam, 7:30 sampai jam 9, tapi ini ada bonus setengah jam, hampir setengah jam. Jadi kami ini berterima kasih sekali nih Pak Gino bisa memberikan kontribusi waktunya. Nah, mungkin begini, rekan-rekan. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa masih ada pertanyaan atau masih ada komentar. Nah, tapi waktu jugalah yang membatasi kita ya. Jadi saya kira ini kan kita semua work from home ya. Demikian juga Pak Gino, beliau juga harus mengerjakan yang lain. Tapi ini ada permintaan buat Pak Gino, kalau seandainya nanti kami masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin diskusikan, apakah Pak Gino bersedia untuk menjawab lewat email atau lewat apa gitu. Tentunya nanti akan dikoordinir pertanyaannya ya, Bu Erika, begitu ya, supaya kita bisa kumpulkan dulu, kita kirim secara bertahap gitu. Silahkan nanti, semoga Pak Gino berkenan untuk memberikan jawaban. Kurang lebih begitu barangkali ya Pak Gino ya, nggak keberatan ya kalau mahasiswa bertanya ya. Ya, terima kasih sekali. Saya sangat senang sekali dengan diskusi ini. Bahkan nanti kalau ada pertanyaan, silakan akan saya coba tanggapi. Apabila dapat saya tanggapi, kalau butuh tanggapan dari pimpinan, akan saya coba fasilitasi dan juga beberapa sumber lainnya yang ada di Sawah Lunto. Ya. Saya sangat senang sekali dengan program ini, Pak. Ya. Sangat dan dukungan dari ITB sendiri dan juga sebenarnya kemarin saya sangat berharap tetap jadi kunjungan lapangan. Mudah-mudahan kita tetap optimis ya Pak. Ini ini segera berlalu gitu Pak. Ya. Jadi memang kita bukannya membatalkan ekskursinya ya, tapi harus dipahami dalam arti kita menunda lah demi kebaikan kita semua ya. Jadi kita dukung program pemerintah, kita mencoba untuk menjaga jangan sampai merepotkan ya. Dan ini juga saya kira buat kebaikan kita semua bersama. Jadi barangkali penundaan itu insya Allah lebih baik lah. Jadi kami yakin ketika keadaan sudah selesai, insya Allah kami akan meneruskan. Mungkin kalau bukan teman-teman yang ada di kelas ini, mungkin para adik-adik kelas atau mungkin mahasiswa yang lainnya, atau bahkan bisa jadi juga barangkali ada 1, 2, atau 3 dari kalian yang mau mendalami persoalan-persoalan di Sawah Lunto. Demikian Pak Gino barangkali ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya, atas peluang yang diberikan. Buat rekan-rekan mahasiswa, terima kasih ini sudah mencoba untuk responsif, menanyakan, mendiskusikan ya. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan manfaat buat kita semua. Dan tadi Pak Gino sudah berpesan, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, mungkin nanti kita bikin satu paket pertanyaan, kita kirim, mudah-mudahan nanti Pak Gino berkenan untuk menjawab. Begitu ya semua. Salam untuk Pak Dery Asta ya, Pak Gino. Ya, salam buat Pak Dery Asta dari Ibu Ari, dari saya juga, gitu, buat teman-teman. Satu lagi sama Deneng Batokoknya itu, salam juga ya. Oke, baik. Terima kasih buat semua. Terima kasih. Kafe, Bu Erika, dan lain-lain. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Pak Gino, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.